Yuhu, setelah gosip menggemparkan yang membuat nama Otnal benar-benar hancur di rumah sakit besar itu, hampir semua para medis yang mulai menunjukkan kebencian terhadap Otnal. Bahkan mereka tak segan-segan melontarkan kata-kata kebencian saat pria itu datang bekerja. Tanpa mengingat siapa Otnal sebenarnya, mereka mengejek dan merendahkan Otnal. Bahkan pasien sampai tidak percaya jika Otnal yang merawat dirinya. Banyak pasien yang memilih dokter lain jika dihadapkan dengan Otnal, tentu saja dengan alasan kalau Otnal adalah dokter gadungan. Namun tak sedikit yang masih memihak pada dokter muda dan berbakat itu. Alasannya karena mereka tahu jelas kalau cara kerja dokter Otnal tidak seperti apa yang dikatakan oleh rumor tak beralasan itu. Otnal sedang duduk di taman di depan rumah sakit, sambil memijat keningnya menatap hamparan bunga di taman itu. Tampak tangan pria itu sepertinya kembali mengalami tremor, bergetar semakin hebat seiring semakin banyak hal yang dia pikirkan. Otnal menggigit ujung jarinya, kakinya tampak bergerak naik turun, seolah sedang mengalami tremor. Dia menatap bunga-bunga di taman itu dengan tatapan intens. Cak, apa yang harus kulakukan untuk menjatuhkan si kunyuk sialan itu? Sudah cukup dia menikmati keberhasilan rencananya untuk menghancurkan namaku. Sekarang mah giliran Otnal yang beraksi. Tapi kita mulai dari mana ya? Gumam pria itu. Sejujurnya dia sedang menikmati permainan yang sedang dibuat oleh Richard. Kenapa dia bisa tahu? Tentu saja dia tahu karena dia adalah Otnal yang kemampuannya tak bisa diragukan lagi. Apapun yang terjadi pada dirinya dan keluarganya akan dengan mudah dia ketahui dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi zaman ini. Cak, haruskah aku mulai dengan menghancurkan bisnis ibunya yang angkuh itu, atau membeli lapangan golf ayahnya yang tak seberapa itu, atau menghancurkan karirnya secara langsung? Cak, apa yang harus kulakukan ya? Dia harus diberi pelajaran yang benar agar tahu cara bersikap pada senior, gumamnya lagi. Otnal sejak tadi malam sedang memikirkan hal-hal aneh itu, cara membalas dendam yang paling savage, dan cara yang paling jitu untuk menjatuhkan mental Richard, si pria penuh dengan iri dengki, beserta dengan antek-anteknya yang juga iri, dengan kemampuan yang dia miliki. Segalanya sudah dia persiapkan, bahkan dia memberitahukan pada keluarganya untuk memperketat keamanan Edward dan yang lainnya sebab Richard bisa saja bertindak lebih dari apa yang mereka pikirkan. Jangan sampai keluarganya justru terkena dampak dari kasus ini, meskipun tak bisa dipungkiri hal seperti itu mungkin akan terjadi dan dialami oleh Otnal dan keluarganya. Setidaknya mereka meminimalkan risiko yang akan mereka hadapi ke depannya sebab tak ada yang tahu maut berjalan seperti apa. Saat Otnal sedang duduk di sana, para pasien yang awalnya ingin bermain di taman itu malah pergi dari sana, seolah membuat Otnal seperti sebuah hama busuk yang harus dihindari secepat mungkin. Berbagai empatan keluar dari mulut para petugas medis yang bertugas. Hasutan Richard benar-benar telah membuat seluruh rumah sakit gempar. Bahkan situs resmi rumah sakit Kenros dipenuhi dengan gosip dan cibiran serta menyuarakan untuk pemecatan serta secara tidak hormat pada pria yang tak bersalah itu. Hanya karena rasa cemburu tak beralasan, hanya karena cintanya tak dilihat oleh sang pujian hati, Richard sampai melakukan hal besar itu untuk menghancurkan Otnal agar tidak ada yang mendekati gadis pujaan hatinya. Sementara itu, seorang gadis berjalan menuju rumah sakit. Dia menatap semua orang yang merendahkan Otnal. Sejujurnya dia benar-benar tidak menyukai situasi rumah sakit saat ini. Chelsea bekerja 1 tahun di rumah sakit itu dan dia cukup tahu bagaimana prestasi yang didapatkan Otnal selama bekerja di sana. Kenapa orang-orang ini begitu kasar ya? Dan kenapa juga pria psikopat itu tidak mengatakan apapun? Aneh, ini benar-benar aneh. Gumamnya tanpa sadar malah berjalan mendekati Otnal yang duduk di taman rumah sakit. Tapi perkataan Richard itu apa dia yang menyebarkan rumor busuk ini? Kalau sampai itu dia, maka aku tak akan mau berteman dengan manusia bodoh itu, gumam Chelsea. Chelsea berjalan menuju taman rumah sakit, matanya menangkap sosok Otnal. Setiap dia bertemu dengan pria ini, dia pasti membawa 2 cangkir minuman meskipun awalnya kedua porsi minuman itu hanya untuk dirinya sendiri dan berakhir diembat oleh si dokter psiko itu. Entah keberuntungan pria psikopat itu atau hanya sebuah kebetulan yang terus berulang jika Chelsea bertemu dengan Otnal atau alam punya maksud lain dari serangkaian hal ini. Chelsea berjalan dengan pelan sambil mengamati perilaku Otnal yang sekilas tampak gelisah. Namun dia tidak tahu apa yang sedang dipikirkan oleh pria itu.
Dia mengamati tangan Otnell semakin hari semakin sering gemetaran, namun Otnell tidak mengatakan apapun tentang hal itu. Apa dia sampai sepusing itu, memikirkan apa yang terjadi? Kasihan juga gara-gara rumor itu, bahkan semut pun tak ada yang mau mendekatinya, kasihan dia. Gumam Chelsea yang sudah berada di dekat Otnell. Tangannya terulur dan memberikan secangkir kopi hangat yang dia seduh dengan air mendidih. "Kopi, Dok," ucapnya sambil duduk di samping pria psiko yang dia pikir depresi nyatanya sedang menyusun rencana pembalasan yang tepat untuk manusia sejenis Richard dan antek-anteknya yang menyebarkan gosip murahan tentang dirinya. Terima kasih atas kopinya," ucap Otnell tanpa menoleh. "Tunggu, Kausia." Otnell menoleh dan melihat Chelsea duduk anteng di sampingnya sambil menyeruput kopi yang dia bawa tadi. "Chelsea," ucap Otnell sambil menatap gadis itu dengan mata membulat besar, mulut menganga, untung Lala tidak sampai masuk, bahkan dia mematung seperti manekin di toko-toko baju, namun manekin kali ini terlalu tampan, bahkan hanya sekedar mangap seperti itu. "Dok," panggil Chelsea, namun Otnell sama sekali tidak mendengar dirinya yang justru membuat Chelsea kebingungan dalam sekejap. "Halo, Dok." Chelsea melambaikan tangannya di depan wajah Otnell, namun pria itu masih saja belum sadar dengan apa yang dilakukan oleh Chelsea. Sementara itu, iblis dalam otak Otnell sedang bekerja sambil memproses semua data yang ditemukan dari penjelajahan semalaman yang menghasilkan mata panda di wajah pria itu. "Chelsea, wait a minute. Chelsea, pria bangsat itu kan kelepek-kelepek sama si lemot. Lemah, lunglai ini, bagaimana kalau kita mulai dengan merebut Chelsea dari Richard dan hancurkan hati si bangsat itu perlahan-lahan? Ini akan menjadi rencana terbaik sepanjang tahun ini, buat dia patah hati. Kau memang pintar, Otnell, cerdas, tampan, dan tak terkalahkan. Kau yang terbaik, kita hancurkan hatinya berkeping-keping, mari buat keributan, mari kita buat onar, yuhu." Iblis dalam diri Otnell bangkit, dia tertawa licik dengan rencana liciknya itu. Sementara aku membersihkan namaku dan mengembalikan popularitas sang dokter tampan berbakat, di saat yang sama aku akan menghancurkan hati manusia kotor itu. Tak sabar rasanya melihat wajah kesal Richard saat aku menggandeng dan memeluk pujaan hatinya. Bangkitlah wahai Otnell psikopat. Tawa jahat Otnell direalisasikan dengan seringnya jahat sambil menatap Chelsea. Tentu saja hal itu membuat Chelsea berpikir kalau Otnell sedang kesurupan roh halus di rumah sakit itu. "Ya ampun, Dokter Niel, kok malah jadi gila?" batin Chelsea berteriak, namun apa yang dilakukannya di luar ekspektasinya. Tangan kecil itu sudah menghasilkan bunyi tamparan yang spontan dan cukup keras di wajah Otnell. "Plak, astaga," ucap mereka berdua dengan mata terbelalak menanggapi apa yang baru saja terjadi.